Halo teman-teman, selamat datang kembali di Piclik Channel, tempatnya berbagi cerita sejarah di seluruh dunia. Teman-teman pernah dengar nggak tentang UFO? Pasti pernah kan ya? Contohnya ketika nonton film, ada beberapa film yang menceritakan tentang UFO. Salah satunya itu adalah film Men in Black yang dibintangi oleh Will Smith. Saya itu suka sama Will Smith itu. Pasti sudah pernah nonton kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Nazi Jerman dan kemampuan mereka dalam membuat piring terbang atau yang biasa kita sebut dengan sebutan UFO. Apakah benar mereka itu bisa? Jadi penasaran kan? Jika kita mencari berita di Google tentang UFO Nazi, maka akan banyak berita yang bilang bahwa Nazi telah mampu pergi ke bulan, naik piring terbang buatannya dan membangun pangkalan di sana. Terus ada juga yang bilang bahwa Nazi itu buat markas untuk piring terbangnya di Kutub Selatan. Macam-macam deh pokoknya. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas dan mengupasnya berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Sudah kita ketahui kalau teknologi Nazi pada zaman itu berada jauh di atas negara-negara lainnya. Ya, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Nazi itu selalu bisa menciptakan alat-alat yang luar biasa yang bahkan belum terpikirkan oleh negara-negara yang lainnya. Seperti contohnya ada itu teleskop inframerah yang bisa dipasang di senapan sehingga tentara bisa berperang di malam hari dan melihat musuh dalam kegelapan. Teleskop itu yang menemukan adalah Nazi dan kemudian dijiplak dan dikembangkan oleh Amerika setelah Perang Dunia II berakhir. Dan contoh teknologi Nazi yang luar biasa berikutnya adalah pesawat terbang Horten HO229. Ini adalah pesawat terbang yang bermesin jet pertama di dunia dan modelnya pun sangat futuristik. Hal ini sangat luar biasa ya teman-teman ya, karena semua negara di dunia pada saat itu hanya mampu membuat pesawat dengan mesin baling-baling. Dan teknologi serta model pesawat ini pun dijiplak Amerika dan menjadi prototipe pesawat-pesawat stealth Amerika yang ada sekarang ini. Dengan beberapa contoh kemajuan teknologi Nazi Jerman yang seperti saya sebutkan tadi, bukankah ada kemungkinan Nazi Jerman itu mampu membuat piring terbang? Mari kita kupas lebih lanjut ya. Pada tahun 1932, Adolf Hitler memaksa para ilmuwan untuk bekerja di laboratorium untuk pengembangan rancangan-rancangan pesawat. Karena Hitler ini sudah mempertimbangkan bahwa pesawat terbang itu adalah penentu kemenangan sebuah perang. Dibantu oleh ilmuwan dan ahli-ahli teknik seperti Scriver, Habermas, Balenzo, dan Richard Meade, Jerman mulai menerbangkan pesawat pada awal tahun 1938. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa terdapat beberapa bukti jika Jerman menemukan sebuah piring terbang alien yang terjatuh pada tahun 1837. Ini fotonya. Dan mungkin usaha-usaha para ilmuwan Nazi Jerman ini bisa berkembang sangat pesat ya, karena mempelajari bagian-bagian dari piring terbang temuannya ini. Dan menurut sebuah sumber, eksperimen ini dilakukan pada beberapa fasilitas-fasilitas riset rahasia di Reinickendorf, Kummersdorf, dan Thuringia.
Jadi mungkin bisa dikatakan kemajuan teknologi Nazi ini selain karena didukung oleh ilmuwan-ilmuwan yang top, tapi mereka juga mempelajari teknologi dari UFO yang mereka temukan tadi. Jadi tidak heran ya jika teknologi mereka saat itu sangat maju, sampai jauh melampaui negara-negara lainnya. Dan menurut situs ini, pada tahun 1939, Kesatuan Tentara SS itu membentuk sebuah unit yang ditugaskan untuk membuat bidang elektromagnetik yang berputar kuat yang mempengaruhi massa gravitasi dan juga reduksi. Atau bahasa mudahnya itu membuat alat atau mesin yang anti gravitasi gitu ya. Kenapa mereka ingin membuat mesin anti gravitasi ini? Karena mungkin ini kunci utama untuk membuat piring terbang ya. Jadi setelah itu unit ini mampu membuat 2 buah prototipe piring terbang bertenaga mesin anti gravitasi tersebut yang disebut Haunebu 1. Menurut dokumen tersebut, Haunebu 1 ini mampu terbang dengan kecepatan 4.800 km per jam dan secara teori memiliki puncak kecepatan 17.000 km per jam. Dan teman-teman tahu nggak, piring terbang tersebut dilengkapi dengan senapan kembar 60 mm. Kemudian proyek itu terus berlanjut ya, hingga pada tahun 1942 terciptalah Haunebu 2. Haunebu 2 ini adalah proyek lanjutan dari Haunebu 1 yang ternyata banyak kekurangannya sehingga Haunebu 2 ini dinyatakan gagal. Padahal Haunebu 2 ini diperkirakan mampu terbang dengan kecepatan 6.000 km per jam dan secara teori memiliki kecepatan puncak lebih dari 21.000 km per jam. Dan pada akhir 1944 pesawat ini mulai diuji terbang secara nyata dan diberi nama Haunebu 2 Deutstra. Akan tetapi teman-teman, pada masa itu Nazi Jerman itu mulai kalah dalam perang dan sumber keuangannya mulai menipis, dan karena 2 hal itulah membuat proyek ini akhirnya terbengkalai karena negara itu hanya fokus dalam mengatasi kekalahan-kekalahan perang tadi. Dan setelah Nazi kalah perang, segala hal milik Nazi dijadikan bancaan oleh Amerika dan juga Uni Soviet. Akan tetapi di saat itu Amerika maupun Uni Soviet tidak ada yang mengklaim menyita pesawat Haunebu itu, sehingga tidak ada bukti nyata dari keberadaan dan juga kebenaran dari proyek piring terbang Nazi tersebut. Tetapi para ahli sejarah dan ahli kedirgantaraan sepakat bahwa Nazi memang memiliki proyek dan bereksperimen dalam hal piring terbang tersebut karena memang terdapatnya dokumen terhadap hal itu. Menurut mereka ada 3 hal yang membuat kenapa kok tidak ada bukti fisik dari piring terbang tersebut dan hanya ada dokumennya saja. Hal yang pertama adalah eksperimen tersebut selalu gagal dalam tahap awal percobaannya, sehingga ilmuwan Nazi tidak mampu mewujudkan piring terbang tersebut secara nyata sampai mereka kalah dalam perang. Dalam hal ini akhirnya tidak ada bukti fisik nyata dari piring terbang buatan Nazi itu. Hal yang kedua adalah ilmuwan Nazi bisa membuat piring terbang tersebut, tetapi masih belum sempurna dan juga masih dalam proses pengembangan. Akan tetapi karena mereka kalah perang duluan, akhirnya semua bukti dan juga teknologi hasil eksperimen itu mereka hancurkan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Hal ini sangat masuk akal ya, karena pada saat itu Nazi memang menghancurkan semua dokumen-dokumen penting dan juga menghancurkan lokasi-lokasi tempat mereka bereksperimen setelah mereka mengetahui kalau mereka kalah perang.
Jadi tidak ada bukti fisik piring terbang itu yang tersisa. Dan hal ketiga yang membuat piring terbang buatan Nazi itu tidak ada buktinya adalah karena semua bukti tersebut dikuasai oleh Amerika atau Uni Soviet setelah mereka memenangkan perang tersebut. Mereka merahasiakan keberadaannya karena ingin meneliti dan juga mengembangkan proyek tersebut untuk kepentingan militer mereka. Hal ini didukung dengan bukti bahwa Amerika dan juga Uni Soviet tidak menghukum para ilmuwan loyalis Nazi, tetapi mereka malah merekrut ilmuwan-ilmuwan tersebut dan juga keluarganya untuk bekerja dan juga tinggal di Amerika maupun di Uni Soviet. Pada kurun waktu 1945 sampai 1949, Amerika meluncurkan operasi rahasia yang bernama Paperclip. Operasi ini bertujuan untuk mencari, merekrut, dan juga membawa para ilmuwan, ahli mesin, dan teknisi Nazi beserta keluarganya ke Amerika dan diberikan kewarganegaraan Amerika. Pada operasi ini, Amerika berhasil merekrut lebih dari 1.600 orang ilmuwan, ahli mesin, dan juga teknisi Nazi. Dan ternyata Uni Soviet pun melakukan hal yang sama. Uni Soviet meluncurkan operasi militer yang bersandi Oswafiakhim. Operasi militer Uni Soviet ini bertujuan sama dengan yang dilakukan oleh Amerika, yaitu untuk mencari, merekrut, dan juga membawa para ilmuwan, ahli mesin, dan teknisi Nazi beserta keluarganya ke Uni Soviet dan mempekerjakan mereka. Dan operasi Oswafiakhim ini sangatlah luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena operasi ini hanya dilakukan dalam waktu 1 hari saja, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1946. Dan mereka mampu mendapatkan lebih dari 2.200 ilmuwan, ahli mesin, dan juga teknisi Nazi. Bayangkan ya, dalam satu waktu saja sudah mampu merekrut 2.200 ilmuwan, ahli mesin, dan juga teknisi Nazi. Dan total keseluruhannya beserta anggota keluarga para ahli ini yang dibawa ke Uni Soviet yaitu adalah lebih dari 6.000 orang. Memindahkan 6.000 orang dari Jerman ke Uni Soviet hanya dalam waktu 1 hari itu luar biasa ya. Kembali lagi ke masalah piring terbang Nazi ya. Ternyata pada tahun 50-an Amerika itu telah mengembangkan proyek pesawat yang mirip dengan piring terbang loh. Proyek tersebut bernama Avrocar. Ini dia penampakan proyek Avrocar saat diuji coba. Benar-benar mirip ya dengan piring terbang, tetapi proyek ini dihentikan oleh Amerika karena dianggap berbahaya dan mudah meledak. Tetapi ada fakta yang mengejutkan di balik proyek Avrocar ini, yaitu salah satu ilmuwan yang ikut dalam proyek Avrocar ini adalah Dr. Richard Mite. Ya, Dr. Mite ini adalah salah satu ilmuwan Nazi yang ikut dalam proyek piring terbang Nazi. Semakin jelas ya bahwa proyek piring terbang Nazi itu bukan sekedar omong kosong. Nah, dari cerita dan juga fakta di atas, kayaknya kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa Nazi memang bereksperimen membuat piring terbang, tapi tidak atau belum berhasil sampai mereka kalah dalam perang. Kita ambil kesimpulan itu karena memang ada dokumen yang ditemukan tentang itu dan ilmuwannya itu juga ada. Dan ketika ilmuwan tersebut direkrut oleh Amerika, yaitu si Dr. Mete tadi, si ilmuwan itu juga dipekerjakan untuk membuat piring terbang yang diberi nama Avrocar tadi. Tetapi ini semua hanyalah kesimpulan dari bukti dan juga fakta yang ada ya. Masalah kebenarannya kita juga tidak tahu karena hal-hal tersebut sangatlah rahasia. Sekian video kita pada hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.
Oh ya, buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan sejarah-sejarah yang selanjutnya.